Oke, selamat pagi. Saya Fedi Pilor. Saat ini di Kopi Bojo Bintaro ya dengan saudara Yodavi Darwin ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saudara Davi ini bertanya kepada saya menjadi agen asuransi. Jadi agen asuransi kan, kenapa tidak, kan banyak customer, banyak klien, kemudian punya networking segala macam. Nah sekarang apa yang menjadi kendala? Oke. Keluh kesah nih, silakan. Baik, selamat pagi rekan-rekan semua, rekan-rekan asuransi. Lo diem lo. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sebenarnya ketemu dengan teman saya nih, Pak Fred. Jadi ketemu dengan teman saya di Bandung. Nah, kita waktu itu lagi ngopi, ketemu sambil ngopi dia ngobrol sekarang kegiatan apa setelah pensiun. Saya ada niat untuk membuka perusahaan asuransi. Bukan membuka perusahaan, menjadi perusahaan agensi. Jadi mau bikin perusahaan agen asuransi. Agen asuransi. Bukan Pak. Nah, jadi karena saya ada keinginan untuk itu. Nah, dia akhirnya menanggapi dan dia bersedia respon terhadap itu, dan dia bersedia. Ayo, kebetulan dia di Kadin, UMKM segala macam, dan punya banyak networking yang bisa dikaryakan. Tapi dia bilang, saya nggak bisa terlibat secara langsung mendaftar menjadi agennya. Nah, untuk bisa, ayo kita sama-sama kita legalkan, kita bikin badan usaha. Nah, karena dia berniat seperti itu dan ada peluang dan ada posisi ke akses macam sana. Nah, saya hubungilah ada perusahaan asuransi A gitu ya. Asuransi A. Nah, perusahaan asuransi A waktu saya bilang saya mau mendaftar sebagai agen asuransi tapi bentuk PT. Kemudian apa? Nah, dijawab, sekarang kan udah nggak boleh. Siapa bilang nggak boleh? Nah, itu saya juga bertanya tuh. Apa pasalnya? Saya langsung ada nggak aturannya? Coba, ada nggak aturannya? Kenapa tidak boleh? Sekarang itu dianjurkan bahwa agen itu personal, perorangan, individual. Jadi dia nggak terima lagi PTA tadi nggak terima lagi jika ada agen yang berupa badan hukum. Nah, saya coba cari-cari literasi mengenai hal ini. Ternyata masih ada undang-undangnya. Masih diperbolehkan kok. Undang-undang 40 tahun 2014, kemudian PPSK, ya. Persis. Nah, saya kembalikan, ini kan masih ada undang-undang. Iya memang, tapi perusahaan kami sudah tidak berkenan untuk PT. Nah, jadi dia hanya perorangan. Nah, bagaimana dengan nasib saya? Karena kan saya ada dengan teman. Artinya teman saya ini sangat berkeinginan untuk membuka yang bidang usaha yang serius. Artinya begini, kalau kita bikin PT, ini kan bentuk keseriusan kita. Betul, komitmen. Iya, komitmen. Kalau agen perorangan, bukan saya mengurangi ininya ya, artinya mereka tidak lebih komit rasa-rasanya dibandingkan dengan kalau yang bentuk PT. Karena kalau bentuk PT ada pertanggungjawaban. Alamat PT-nya jelas, orangnya ada. Dan bahkan di dalam PT itu nanti mungkin ada bagian klaim, bagian marketing, bagian administrasi. Nah, ini bentuk pertanggungjawaban kita. Kalau kita bikin sebuah PT, agensi berupa PT, itu bentuk pertanggungjawaban kami berkiprah di asuransi gitu. Ya, jadi saat ini terus saja saya pun juga bertanya kepada teman-teman di OJK ya, dan kemudian beliau-beliau tersebut menyatakan memang masih ada ya, tapi kemudian mereka ingin supaya lebih rapi, tapi sepanjang itu masih ada di undang-undang, masih ada di aturan dan tidak dilarang, mestinya agen dalam bentuk PT ya semestinya masih bisa kan itu. Nah, kecuali memang sudah dilarang. Nah, tapi kemudian ada yang bilang teman kita yang di sana, teman-teman di broking katanya itu berkeberatan dengan agen bentuk PT. Saya bilang ya semestinya bisa dipisahkan kok, agen dan broking kan. Kalau broking kan bisa menghubungi lebih dari satu perusahaan asuransi, sementara kalau agen cuma satu perusahaan asuransi. Tapi kemudian bagaimana diakalinya? Ya sudah, ada 10 orang ya daftarlah masing-masing di perusahaan asuransi. Jadi ada 10 perusahaan asuransi kan, itu saja kan begitu. Silakan mau tambahkan apa? Nah, saya juga mau lihat di sini ada sebenarnya di dalam peraturan itu dia menyebutkan bahwa agen asuransi itu adalah POJK 23 tahun 2023. Ini yang terbaru ya. Jadi agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha. Nah, ini yang saya garis bawahi adalah
badan usaha. Artinya OJK Masih sendiri boleh. masih memperbolehkan. Ya. Ya. Tadi perusahaan tersebut mungkin punya kebijakan sendiri kali, dia tidak mau ya. Lain cerita kalau sepanjang saya pengalaman saya, Ya. perusahaannya beliau, ya masih boleh kan? Masih boleh kan? Nah, coba. Iya. Masih boleh kan? Dulu perusahaan yang lama, perusahaan yang lama. Iya, Masih perusahaan lama. boleh. Yang sebut namanya Afris ya. Siapa namanya? Bapak siapa namanya? Pak Saya Nyoman. Nyoman Akadia Putra. Jadi masih boleh, ya. Begitu intinya apa? Intinya sepanjang tidak dilarang kan masih boleh. Betul. Begitu loh. Nah, kenapa sih kita mesti semestinya kalau menurut saya sebagai pribadi, saya sebagai orang broker, ya. Mungkin teman-teman melihat bahwa kok dulu saya membenci agen. Saya tidak membenci agen. Saya coba ceritakan sedikit ya. Saya pernah punya kasus di Surabaya, ya. Dengan saya punya nasabah itu ambil di sebuah bank pemerintah. Kemudian bank pemerintah ini menunjuk seorang agen. Ya, agen ini bekerjasama dengan bank pemerintah. Tapi kemudian dia memiliki ini karena co-insurance ada 10 perusahaan. Saya bilang kepada bank tersebut, "Hei bang, ini perusahaan asuransi dipakai 10. Kalau Anda pakai agen itu keliru." Itu saja. Lantas si banknya sudah memutuskan hubungan dengan agen tersebut dan agen tersebut membenci saya. Saya bilang, "Saya enggak menjelekkan kamu, saya bilang hanya menyampaikan bahwa bank tersebut keliru menunjuk agen bila mana ada lebih dari satu perusahaan asuransi." Kenapa? Karena tadi ada pembatasan satu perusahaan agen satu agen hanya boleh satu perusahaan asuransi. Jadi begitu. Nah sekarang akhirnya bagaimana saat ini dengan rencana untuk kegiatan bisnis agen asuransi? Mau nggak mau ya saya akan jalan terus karena ini sangat-sangat sayang ada peluang seperti itu. Dan kemudian juga tadi sempat Pak Fred menyinggung mengenai one agent one company. Memang sebenarnya kalau ditanya ke saya mengenai pendapatnya mengenai hal itu, saya juga sebenarnya agak kurang setuju. Kenapa? Ya, aturannya begitu. Iya, karena walaupun itu aturannya seperti itu, tapi ini kan masalah tipikal dari bisnis itu sendiri. Iya. Mungkin kalau kita perbandingkan ya antara asuransi jiwa dengan asuransi Umum. kerugian atau umum, memang itu kan lebih tepat di asuransi Di jiwa. Kenapa? Karena di jiwa itu ada proses training, kemudian bahkan dia ada juga yang memberikan uang transport selama 3 bulan sampai 6 bulan, sehingga ada ikatan. Mau nggak mau ada biaya yang keluar, sehingga mereka nggak mau agen tersebut sudah di training, dia akan join lagi dengan perusahaan asuransi lain, dan model dari bisnisnya mereka juga tidak ada Co-insurance. Ya, mungkin Nah, lebih tepatnya begini. Kalau saya pikir di asuransi umum biasanya kalau sebuah risikonya cukup besar, ya kadang-kadang satu perusahaan asuransi tidak mengambil 100% covernya. Atau mungkin juga kadang suatu bisnis tertentu perusahaan asuransi membatasi, saya tidak mau bisnis ini, bisnis itu mau. Tapi kemudian agen kan mau tempat risiko nggak bisa. Nah, mungkin solusinya begini, bro. Solusinya begini. Mungkin bisa menghubungi agen lain. Gue titip lulus sana deh, itu bisa. Nah, Jadi tapi kan akhirnya kan konsinyasi. Tapi akhirnya itu adalah yang akhirnya bisa menyebabkan yang tidak nanti akan kontrolnya tidak menjadi baik. Artinya mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan karena dia titip kepada atau mungkin paling bagus menurut saya nih. Saya berdiri di tengah-tengah, saya tidak punya kepentingan apapun. Mungkin teman-teman yang agen tersebut yang tidak memiliki kerjasama dengan perusahaan asuransi lebih dari satu, mesti memang cuma satu, coba menghubungi teman-teman lah di broking. Bisa. Buat tip sama lo. Karena terus saja tempat saya pun juga ada beberapa agen yang bekerjasama dengan saya. Akhirnya seperti itu. Supaya untuk tidak melanggar aturan. Tetapi kemudian kalau agen PT semestinya masih diperbolehkan karena POJK tadi badan usaha harusnya POJK 23 atau 23 kan itu masih boleh gitu loh. Jadi intinya jangan sampai katakanlah kita sudah memaknai ganda, kecuali memang perusahaan tersebut punya kebijakan sendiri, nggak ada masalah begitu. Jadi sayang kalau misalnya teman-teman mau berusaha jadi agen, ya silakan. Begitu. Sama ada satu lagi mungkin tambahan Pak Fred. Jadi artinya begini, sebuah perusahaan kan tentunya juga dia tidak mau mengambil risiko terlalu besar dengan menempatkan di salah satu asuransi saja. Jadi artinya don't put one basket Artinya dia nggak mau nih, Pak tolong asuransikan aset saya, tapi tolong jangan hanya satu asuransi. Artinya dibagilah dengan sistem co-insurance. Itu kan lebih nyaman juga dan lebih secure juga spreading risk. Itu memang. Nah, itu ada permintaan juga. Permintaan ini seperti ini yang kita tuh kadang-kadang susah untuk mungkin tadi diakali dengan di belakang layar jadi kerjasama dengan broking, tapi kemudian nanti broking tersebut yang mengerjakan atau bagaimana diaturlah sedemikian rupa. Paling itu saja supaya tidak melanggar
aturan begitu. Nah, kemudian ada yang menarik juga mungkin kalau di asuransi jiwa itu dia bisa, saya pernah tahu ya, artinya gini, mereka kalau buka cabang karena mungkin remote area, kemudian mereka nggak tahu juga daerah tertentu di tempat tertentu, mereka mencari partnership model. Jadi artinya dia cari siapa yang berpengalaman menjual produk asuransi jiwa di sana, silakan dia rekrut, silakan dia operasional, dia tanggung. Nah, kemudian dia boleh menjual produk asuransi itu, jadi semacam kayak franchise juga, ya, nah, itu banyak. Itu berlaku di asuransi jiwa. Agency office namanya. Agency office. Nah, kenapa di asuransi jiwa bisa? Kenapa nggak bisa diterapkan di asuransi umum juga? Kan bisa saja. Semestinya kalau misalnya mau dicoba ya bisa, cuma tinggal dikaji ulang lagi. Betul, dikaji ulang. Artinya begini, mungkin saja ke depan juga karena kebutuhan untuk mengembangkan bisnis di daerah yang remote area, bisa saja asuransi umum juga membuat konsep seperti itu ya. Seperti itu. Ya. Jadi banyak sekali kalau kata kita, jadi jangan sampai katakanlah apa ya, kita mesti kreatif dan mesti innovate ya, sesuatu hal, jangan sampai katakanlah ada aturan yang memperbolehkan kok malah kita membatasi ya, selama tidak dilarang ya berarti apa bisa dilakukan gitu loh. Kecuali ada concern, artinya dengan dibikinkan PT itu dia tidak lebih bertanggung jawab atau tidak bisa Enggak dong. gitu kan. Nah, kecuali ada concern seperti itu. Individu lebih mudah kabur, lebih mudah pulang kampung, tapi kalau PT nggak bisa, apalagi itu ada 2-3 orang kan di sini nggak sama gitu ya. Begitu. Jadi demikian teman-teman konsen saya terkait dengan agen asuransi. Kebetulan pada waktu Bro David nanyain mengenai agen ya, jadi akhirnya kita buat konten ini di Kopi Bojo Bintaro. Sampai jumpa, terima kasih.